الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Terima Rabbal. kasih saya kembalikan kepada Dr. Kaya. Ya. Kita sekarang ini akan membahas satu skenario di dalam program clinical reasoning. Nah, kalian nanti akan dibagi dalam 3 kelompok. Saya, Dr. Dayu, dan Dr. Adinta. Kepada admin, silahkan dibagi, admin. Assalamualaikum, Dokter Re. Ya. Adminnya nggak ada, Dokter Re kayaknya Mbak Iin ya. IT FKK UMJ ini siapa? IT FKK UMJ. Nah, iya ini nih ada IT. IT-nya siapa nih? Bentar ya. Antara Mbak Iin atau Mbak Lia ya? Aku diundang Mbak Lia sih. Kemarin sih sudah minta supaya langsung di sebentar, Mbak. Nggak ada break room ya? Nggak ada. Iya, break room-nya hanya bisa dibuka sama Iya, admin. admin. Kita nggak ada ini ya masalahnya nih. Nah, coba ke Mbak Lia. Halo, Waalaikumsalam, Mbak. Mau dibuat bor, Mbak, untuk yang sekarang ini tropis? Maksudnya minta bantuan IT, Dok? Iya.
Siap-siap ya, soal. Saya akan share screen terlebih dahulu. Mana ya? Nih. Ya, kelihatan? Terlihat ya semuanya ya? Kelihatan jelas ya? Untuk yang room 3. Ya. Jadi tujuannya clinical reasoning itu sebenarnya adalah bukan mengetes kalian sebenarnya. Di sini adalah pembelajaran kalian yang nantinya clinical reasoning itu akan berguna sekali pada waktu kalian nanti ujian SOKA. Ya, jadi tolong dipahami apa saja sih tentang mengenai diagnosis tentang menegakkan diagnosis yang baik dari anak, pemeriksaan fisik, dari masalah pemeriksaan penunjangnya sampai diagnosa bandingnya. Kenapa sih kamu menegakkan diagnosis ini dengan dasar apa? Seperti itu kan ditanyakan pastinya. Yang kedua tata laksananya, tata laksana pasti akan kalian tahu bagaimana sih mentreatment si pasien terus bagaimana, terus dengan cara komplikasinya apa saja tuh harus kalian ketahui untuk clinical reasoning-nya. Jadi bukan hanya menghafal aja, jadinya harusnya kan harus tahu dengan dasar-dasarnya menegakkan diagnosis tersebut. Ya, kita mulai ya kasusnya. Sekarang ya, sip. Jadi ini clue-nya. Seorang laki-laki usia 23 tahun datang ke poliklinik umum gitu ya dengan keluhan demam. Ya, menurut kalian itu kira-kira dari untuk keluhan utama clue-nya ini yang perlu di kalian kira-kira berpikirkan itu apa kira-kira? Lebih ke mana? Yang perlu kalian tanyakan tentang keluhan demam itu apa saja? Menurut apa ada yang bisa kan sampaikan mungkin dari Aufa, Amin, bagaimana? Izin nambahin dong. Boleh, silakan. Kita bebas ya, maksudnya nggak ada yang salah, nggak ada yang tapi kita bisa mengargumentasikan kalian belajar. Baik, dok. Sebelumnya izin ya dok, saya lagi di kendaraan jadi boleh. Dokter. Kalau menurut saya dari demam ini yang kita perlu gali yang utama itu demam yang sendiri dok. Pertama kayak misalkan bilangnya demamnya ini seperti apa yang timbul, lalu yang kedua sudah berapa lama, lalu yang perlu kita fokuskan lagi demamnya ini apakah mengganggu saat aktivitas atau tidak gitu dok. Kalau pendapat saya seperti itu dok. Oke. Pendapat siapa tadi? Maaf ya guys. Dava dokter. Dava ya, baik Dava pendapatnya. Sekarang ada pendapat lain nggak sekarang? Yang lain? Tadi Dava berpendapat seperti itu. Ada yang lain nggak kira-kira? Tentang keluhan demam, apa sih yang perlu kamu tanya? Apa yang kamu ketahui? Kira-kira apa? Ayo. Izin berpendapat, dokter. Boleh, silakan. Selain yang dibilang sama Kak Dava tadi, mungkin bisa ditanyakan sifat pola demamnya itu seperti apa. Apakah dia naik tiba-tiba atau suhunya meningkat secara perlahan. Lalu bisa kita tanyakan juga memburuk saat apa, misalnya pagi ataupun malam. Lalu kita bisa tanyakan juga membaiknya saat apa, apakah pada aktivitas atau bagaimana. Lalu bisa kita tanyakan juga pengobatan apa yang sudah dilakukan, apakah pasien itu sudah minum obat atau belum, kayak gitu. Terima kasih banyak, dokter. Baik, siapa namanya, Nak? Sylvia, dokter. Sylvia, ya baik Sylvia. Tadi itu sudah banyak pendapatnya ya dari masalah dari waktunya, durasi waktunya, kapan dianya, apakah sudah minum obat seperti itu. Oke, itulah tentang bagaimana kita mendeskripsikan tentang demamnya, apalagi ada usia laki-laki usia 23 tahun. Inilah clue-nya. Jadi 23 tahun dia pekerjaan sebagai buruh pabrik ya. Berarti kamu udah tahu buruh pabrik tuh ngapain sih kerjanya seperti itu dan alamatnya mungkin sudah ditera ya di Pondok Pinang. Nah, di sini keluhan utamanya adalah tentang demam sejak 5 hari. Kira-kira demam 5 hari itu apa yang kamu pikirkan? Kira-kira lebih mau mengarah apa demamnya yang terus bagaimana kamu menanyakan lagi selain demam 5 hari, apa sih yang perlu kamu tanyakan demamnya itu seperti apa dan bagaimana? Bisa ceritakan nggak? Demam 5 hari, kira-kira apa yang kamu pikirkan? Kamu mau mengarah kemana nih demam ini? Ayo, Dinda, Edelia, Raina,
Kira-kira apa? Demam 5 hari itu kira-kira kamu datang nih pasien nih laki-laki 23 tahun, kamu dokter IGD-nya ya. Terus kamu ada demam nih, Bu, dok saya 5 hari demam. Terus kamu pasti kan kamu bingung, 5 hari demam ya. Terus kira-kira apa ya yang mau saya akan lakukan seperti itu? Gimana? Ini ke arah mana ya kira-kira ini si penyakit ini? Pasti kamu udah tahu dong. Oh ya demam 5 hari, aku harus nanya ini nih, harus ini nih seperti itu. Gimana? Dok, Ya. saya Yafia Azhari. Ya. Kalau menurut saya akan menanyakan demamnya itu makin meningkat atau tiba-tiba menurun terus meningkat lagi atau meningkat terus atau stabil meningkat terus gitu, Dok. Terus apa lagi? Dan nanti kedepannya kita bisa tahu kan banyak ciri-ciri penyakit yang kalau misalkan terus meningkat itu apa, kalau misalkan hilang timbul ataupun tiba-tiba menurun terus meningkat lagi itu apa, nanti kedepannya bisa kita cari tahu penyakitnya lagi, Dok, gitu. Oh, berarti kamu nanyain dulu ya 5 harinya itu bagaimana demamnya meningkat atau enggak. Nah, meningkatnya gimana kalau ini? Jadi bagaimana kamu mendeskripsikan pasien itu keadaannya gimana, demam meningkat itu seperti apa? Menanyakan ke pasiennya bagaimana? Izin, Dok, mungkin dari suhunya, Dok, kan pasti pasien di rumah juga mengecek suhunya. Di suhu badannya itu setiap harinya makin meningkat atau setiap 2 hari atau sehari sekali itu menurun, nanti hari ketiganya meningkat lagi gitu, Dok. Paling menanyakan suhunya setiap harinya bagaimana. Oke, ada lagi nggak pendapat lain? Tadi Ahmad tadi yang bilang, sekali lagi yang pendapat lain, yang perempuan nih. Izin dok, boleh. Nama saya Putri Diva Maharani. Mungkin bisa ditanya lagi keluhan lain selain demam apa, misalnya nyeri sendi kah atau bagaimana kepada pasien? Ya, ada lagi? Jadi nyeri sendi ya. Ada lagi nggak? Izin dok. Boleh. Saya Aditya Hafiz. Mungkin yang ditanyakan itu apakah ada riwayat perjalanan dok ke daerah yang endemi penyakit? Ya, benar. Ada lagi nggak? Jadi dari tambahan. Boleh. Terus? Kalau untuk riwayat lingkungan? Riwayat lingkungan seperti apa yang kamu tanyakan riwayat lingkungan? Seperti tentang kebersihannya dok, terus makannya kayak gimana? Terus apa lagi? Genangan air, apakah ada genangan air di tempat itu? Terus tempat-tempat penduduk atau tidak? Ya, ada lagi nggak? Udah, itu aja. Sudah dok. Izin nambahin dok. Boleh. Yang pertama itu tadi benar kata Yafi ditanya suhunya. Nah, misalkan dia bilang udah ngecek suhu, terus suhunya tinggi tiba-tiba lebih dari 38 itu atau sampai 40, kita bisa langsung mikir etiologi dari demamnya ini. Nah, misalkan udah tinggi gitu, biasanya disebabkan oleh virus, dokter. Seperti itu. Terima kasih, dokter. Oke. Apa yang membedakan kamu virus dengan etiologi yang lain? Izin, dok. Ya. Kalau misalkan dari ciri khas demam, virus dan bakteri itu khasnya kan kalau virus itu masa inkubasinya cepat ya dok. Biasanya khasnya itu demam di bawah 7 hari. Kalau misalkan bakteri itu lebih dari 7 hari. Terus kalau misalkan dari virus itu biasanya dari lingkungan, sedangkan kalau bakteri bisa dilihat dari riwayat makan sama riwayat kebersihan di sekitar gitu dok. Masih. Bakteri dari lingkungan. Kalau virus apa? Kalau virus dari mendadak apa? Mendadak. Terus apa? Tadi selain virus etiologinya apa tadi? Tadi virus bakteri kan dari makanan. Lingkungan. Kalau bakteri biasanya hasil bisa dari makanan kayak misalkan tifoid gitu dok. Emang virus nggak bisa dari makanan? Bisa nggak virus dari makanan? Ada nggak virus dari makanan? Bisa nggak penyebabnya? Ayo, virus bisa karena gigitan binatang, bisa nggak? Bisa dok.
Bisa deh, jadinya kan. Jadi itu sebenarnya etiologi tentang mikroorganisme bakteri, virus, jamur itu udah bermacam-macam ya, bukan hanya makan. Berbeda enggak, cuma mungkin dari tadi sebutkan tadi ada perbedaan mungkin dari segi demamnya virus bakteri berbeda gitu ya. Terus yang kedua mungkin dari etiologinya lebih di apa ya, penyebab makanannya seperti apa sih kira-kira yang lebih pertama dikonsumsinya seperti itu. Dan juga ada beberapa virus mungkin bisa menyebabkan makanan juga, seperti karena pencernaannya terganggu, tapi virus itu lebih ke arah memang lebih ke arah hostnya kan, lebih ke arah mengarah dari dalam tubuh si pasien tersebut. Kalau bakteri langsung dari makanan itu langsung dia kena diare lah, pencernaannya terganggu seperti itu. Jadi tidak lebih jarang ya, untuk dalam tubuh memang mempengaruhi, tapi lebih ke arah virus yang memperdayakan tubuhnya sendiri seperti itu. Oke, tadi ada beberapa macam sudah disampaikan ya. Demam 5 hari yang lalu. Oke. Keluhan tambahannya ada seperti ini. Udah tahu dong pasti ngarah mana, keringat dingin, ada mual, muntah, ada lemas, tidak BAB sejak 3 hari dan nyeri ulu hati. Oke, kira-kira menurut kalian itu kalian lebih mengarah apa ini? Pasien dengan DD apa nih? Saya langsung ke arah DD. Kalau kamu pasien dengan datang ini keringat dingin, mual, demam gitu ya. Tapi kamu kok 5 hari keringat dingin, mual, muntah, lemas, nggak bisa BAB 3 hari di ulu hati. Terus kamu mikir kan pasti dokter IGD-nya, DD saya apa ya kemungkinan? Kira-kira gimana? Ayo. Tifoid bukan dok? Tifoid. Ada lagi? Ayo di chat aja siapa, bisa di chat kan nih. Kalau ini siapa? Tifoid 1. Siapa? Izin menjawab dok. Boleh. DBD 2. Yang ketiga apa lagi? Izin dok, malaria dok. Malaria. Terus ada lagi nggak? Izin dok, cikungunya ya dok. Cikungunya. Oke, 4. Ada lagi. Di chat aja deh, siapa tahu ini siapa ada DBD, ada tifoid, cikungunya, malaria. Oke. Nanti kita lihat aja hasilnya ada semua kalian. Apa-apa. Terus apa lagi? Izin menjawab dok. Apa? Skariasis dok. Skariasis boleh. Oke lagi. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Boleh, nggak apa-apa. Dia aja banyakin. Yellow fever dok. Yellow fever. Oke, yellow fever. Terus apa lagi? Izin dok nambahkan leptospirosis dok. Leptospirosis. Oke, lanjut lagi. Ada lagi nggak? Udah, itu aja. Sudah clear? Dari diagnosis tersebut itu sudah disebutkan. Ya, kita bertahap sekarang ke riwayat penyakit sekarang. Hasilnya seperti ini. Sejak 5 hari, demamnya secara bertahap, demamnya itu meningkat pada sore ya hingga malam dan menurun saat pada pagi hari. Diberikan obat penurun panas, turun demamnya kemudian naik lagi ya, turun demamnya naik lagi, ada mual, muntah, nyeri ulu hati, nafsu makan menurun, keringat dingin, lemas, tidak bisa BAB 3 hari dan BAB tidak ada keluhan. Nah, menurut kalian apakah sama diagnosisnya, apa mau berubah? Coba di chat. Adakah berubah sama apa tidak? Tadi hasil ada yellow fever, ada cikungunya, ada leptos. Apakah sama dengan yang mau kalian dedekan? Ayo. Siapa yang mau jawab? Ini Syarifah sama Syafara tuh adik kakak ya? Enggak ya? Kok namanya sama sih, nak? Deket-deketan Samira sama Syafara. Kira-kira adik kakak. Adik kakak, Dek. Kamu, adik kakak.
Enggak, maksudnya saudaraan. Namanya Syah. Ya, gimana? Siapa bisa jawab? Sama nggak? Oh ya, oke. Saya chatnya ya. Bukan saudara. Oh, demam tifoid. Oke. Terus demam tifoid. Ada lagi yang mau berubah? Bener nih, demam tifoid ya. Apa gimana? Tetap demam tifoid? Tetap dok, yakin. Yakin? Bener, nggak ada ini. Oke, kita lanjut sekarang. Nggak bisa diklikin saya. Ya, ternyata riwayat penyakit dahulunya itu adalah DBD-nya disangkal dia, ya. Terus TB-nya disangkal juga, terus asmanya juga disangkal. Itu riwayat penyakit dahulunya. Riwayat keluarganya tidak ada riwayat seperti ini, TB juga disangkal juga, asma juga nggak ada. Nah, ternyata tanya apa lagi nih kira-kira selain itu yang kamu nanya, selain tadi riwayat dahulu dan juga keluarganya, ada lagi nggak perlu ditanyakan? Riwayat apa lagi? Ayo, Fatir, riwayat apa Fatir? Fatir, Abrian. Tadi dahulu, kan udah tuh dahulu sama keluarga, ada lagi nggak perlu ditanyakan? Izin dok, mungkin kalau tadi udah disebutin kali ya, untuk riwayat perjalanan mungkin dok. Oke, perjalanan berarti itu masuk kemana itu ranahnya? Riwayat apa namanya? Di belajar anamnesis, riwayat apa nak? Kalau perjalanan, terus tentang tempat tinggal, berarti itu riwayat apa? Psikososial dong. Ya, pinter. Psikososial. Sosial, dok. Psikososialnya, ya. Psikososialnya ternyata anak ini, bapak ini ya anak kos dia, suka makan di pedagang kaki lima sekitar kos, dan ada temennya nih, ayo rancu kan nih, temennya juga terkena DBD juga nih ternyata. Terus pasiennya bepergian keluar kota 1 minggu. Kira-kira DD kamu tetap nggak tifoid? Ayo, pasiennya ternyata dia itu suka jajan. Ada lagi teman kosnya DBD juga. Terus pasiennya juga pergi lagi 1 minggu yang lalu. Gimana, tetap tifoid? Ayo. Tetap dokter. Tetap? Tetap Gin? Tetap? Ahmad? Alda? Abdul Muiz? Haikal? Gunawan? Irul, Yafi, Putri, tetap semuanya? Oh, tifoid karena riwayat makan kaki lima. Kalau hepatitis, bisa juga nggak? Bisa dok. Izin dok, bisa dok. Bisa aja dia riwayat makan kaki lima. Makanya paling bahaya malah hepatitis, malah virus kan? Hepatitis apa? A, B, C, D, E, mana belajarnya? Demam dengue dok, pola demamnya bifasik dan tifoid. Oke, ada lagi nggak? Tetap ya. Apalagi tetap tifoid sama demam dengue ya. Ada lagi? Cukup? Saya tutup nih. Mau kasih pendapat tuh. Boleh. Kalau menurut saya karena kemungkinan sih dari untuk yang terakhirnya bisa malaria sih, karena kan ada riwayat dari luar kota juga. Kemungkinannya sih. Ya. Baik, jadi ada 3 ya. Jadi DD kalian ini dengan masalah pasien dengan demam, suspek ya dicurigakan dengan demam tifoid, dengan demam ada malaria juga, dan juga dengue ya, seperti itu. Ada lagi nggak kira-kira? Clear? Saya tutup ya. Dalam waktu 1 detik. Oke, lanjut sekarang. Ternyata tifoid. Oke. Ternyata untuk pemeriksaannya, pemeriksaannya secara objektif keadaan umumnya seperti ini nih, nak. Tampak sakit sedang, kesadarannya kompos mentis, suhunya seperti ini 38,5, nadi 78, frekuensi nafas 20, lidahnya kotor ya, tidak ada di jantungnya normal, pulmonya juga normal semuanya, hanya ada nyeri di bagian epigastrium, rampelit dan petikenya negatif, dan juga heparin normal. Gimana? Tetap sama dengan diagnosisnya ditulis dari sekarang dalam waktu 1 menit. Ayo, kira-kira gimana? Sama nggak?
1 menit. Izin dok sama dok. Sama dokter. Sama, deal, sama semuanya dari Deal, dokter. 54 peserta sama tifoid. Sama dok. Sama dokter. Oke ya, kita lanjut. Ternyata masalah-masalahnya seperti ini, nak. Ada demam, ada nyeri ulu hati ya, nggak bisa buang air, ada mual muntah, terus apalagi lidah kotor, nafsu makan, dan anak kos ya. Nah, dari hasil kalian ini masalah-masalahnya. Kira-kira asesmennya apa? Atau dari penilaian kalian apa? Masalah-masalahnya apa yang perlu ditegakkan? Kira-kira asesmennya apa nih pada pasien ini? Asesmen itu adalah penilaian kalian terhadap diagnosis ini kira-kira gimana, apa saja masalahnya pada pasien ini. Dari hasil masalah ada demam, ada nyeri hulu hati, ada tidak bisa BAB, mual muntah, lidah kotor, anak kos, jajanan, lemas. Kira-kira asesmennya apa? Yuk, asesmennya apa? Kira-kira. Dokter. Boleh. Lidah kotor, dokter. Lidah kotor. Asesmen itu adalah masalah-masalah, daftar masalahnya. Apa aja? Kira-kira apa? Izin dok, Boleh. ada demam. Demam, oke. Demam. Terus apa lagi? Di ulu hati, kemudian lidah kotor, mual muntah, nafsu makan menurun, sulit BAB sejak 3 hari yang lalu. Oke, itu ya. Tapi untuk kalian ini sendiri, untuk menilai asesmen ini, kira-kira demamnya itu disebabkan karena apa saja? Izin dok, bisa karena infeksi bakteri atau virus. Bakteri dan virus. Ada lagi? Karena jajan sembarangan, dokter. Jajan sembarangan. Baik. Itu saya tampung ya. Ada masalah-masalah itu jajan sembarangan. Ada masalah dari demam. Masalah tadi ada anak kos juga seperti itu ya. Ada riwayat jajan juga. Sekarang saya akan lihat kira-kira kalau kamu dengan keluhan pasien seperti ini, kamu mau lakukan pemeriksaan apa kira-kira untuk penunjangnya? Izin dong, Tubex dok. Apa? Di mana? Tubex dok. Langsung tubek, serius? Pemeriksaan darah dulu dok. Kamu kayak banget langsung tubek. Langsung tuh pasiennya PPJS bang pakai satu itu. Ya, langsung tubek. Darahnya apa dulu? Darah apa? Darah apa dulu? Apa darah? Pemeriksaan darah tepi dok. Dokter. Boleh. Pemeriksaan darah lengkap, dokter. Darah lengkap apa aja darah lengkap? HB, leukositnya, trombosit, eritrosit, gitu dok. Ya, berarti itu darah lengkap atau darah rutin? Darah rutin dok. Kalau darah lengkap, beda darah rutin darah lengkap apa? Hitung jenis leukosit dok. Ya, jadi darah rutin itu adalah H2TL kalau bahasa kita. Darah rutin itu adalah hemoglobin, hematokrit, leukosit, dan trombosit. Kalau darah lengkap, kamu lengkap semuanya tuh, dari hitung jenis, dari kimia darahnya, OTPT-nya, dan lain itu harus juga cek darah lengkap. Nah, sekarang berarti di sini pasien ini planningnya, diagnostiknya berarti apa saja? Berarti pemeriksaan darah rutin dengan berupa apa tadi? Saya ulang lagi. Darah rutinnya apa aja? Pemeriksaannya apa aja, nak? Trombosit dan leukosit, dokter. Cuma trombosit sama leukosit aja? Ada lagi nggak? Izin dok, trombosit, eritrosit, HBHT dok. Iya, HBHT. Terus ada lagi nggak selain itu? Izin dok, pemeriksaan darah tepi dok. Darah tepi. Terus ada lagi pemeriksaan darahnya? Izin dok, pemeriksaan darah perifer bisa dok. Perifer seperti apa perifer? Nah, apa perifer? Nggak apa-apa, nggak salah. Perifer seperti apa? Mau cek apa perifer? Perifer mau ngecek apa perifer?
Ayo, perifer mau ngecek apa? Ayo, bagus. Perifer mau ngecek apa, perifer? Bagus. Izin menjawab dok. Eritrosit dok. Eritrosit sebenarnya untuk apa sih? Sebenarnya untuk apa? Kamu ngecek perifer? Perifer itu pengambilannya secara perifer atau dia pemeriksaannya perifer? Apa? Perifer itu sebenarnya kalian tahu nggak? Darah perifer itu apa sih? Definisi darah perifer? Izin jawab dok. Boleh. Kalau pemeriksaan darah perifer ini bukan dok untuk mengetahui morfologi dari eritrositnya bukan ya, dok? Iya, berarti untuk morfologinya kan, morfologi dari elektrositnya, darah perifer sudah tahu kan pengambilan dari mana? Dari mana? Perifer. Dari mana? Dari tangan atau dari lengan atau vena atau dari mana? Dari perifer, dari ininya. Dari mana diajarinnya? Perifer. Tadi kan bentuk morfologi udah tahu dong elektrositnya. Jadi ngambilnya di mana? Kalau dari perifer. Oke, lanjut lagi deh. Pemeriksaan darah rutin dari selain dari perifer, ada lagi nggak untuk menegakkan diagnosis ini dengan keluhan pasien seperti ini? Tadi udah darah rutin, darah perifer, ada hitung jenis, ada lagi nggak? Tes Widal dok. Tes Widal, oke, tes Widal. Terus tes apa lagi yang perlu kamu periksa? Izin jawab dok. Boleh. Kultur darah dokter. Kultur darah. Nah, Widal itu ada nggak selain Widal yang perlu kah? Widal itu termasuk pemeriksaan apa, nak? Izin dok, Tubex dok. Widal atau Tubex? Izin dok, Widal dok. Widal, oke. Kenapa Widal periksanya? Kalau Widal dok, kayaknya enggak deh dok, soalnya sensitivitasnya itu tinggi ya dok. Rendah dok, lebih tinggi yang Tubex sebetulnya. Cuman kalau Tubex nggak banyak ada di lab yang gitu deh, pokoknya dok. Oke, nggak apa-apa. Kamu nggak ada salah. Oke, itu ya. Terus ada lagi nggak kira-kira? Nah, tadi itu masuk pemeriksaan apa, Dek? Widal sama Tubex, pemeriksaan apa, Dek? Pernah tahu kan? Pemeriksaan apa? Serologi ya, Dok. Serologi, benar. Terus ada lagi di pemeriksaan darah rutin, serologi, ada kultur darah. Tadi sampai sama teman kamu, ada lagi nggak pemeriksaan yang lain? Serologi, Wida, ya. Oh, Ibu Jari udah jawab nih, pintar. Fatir. Ada lagi? Ada lagi, nak? Udah itu aja. Iya, boleh. Kultur feses dokter. Kultur feses, oke. Kenapa sih kamu pakai cek kultur feses? Pasiennya kan nggak bisa BAB. Pakai apa fesesnya? Keluarin apa adanya, dok. Keluarin apa adanya? Itu gimana mau ngeluarin apa adanya? Nggak bisa BAB. Kamu mau maksa pasien? Emang ada riwayatnya? Di swab, dokter. Apa? Di swab feses. Swab feses, oke. Bisa nggak apa-apa, swab feses. Jadi rektal swab ya, ceknya ya. Ya, untuk hari ke-5. Ada lagi nggak kira-kira itu? Pemeriksaan enzimnya, dok. Enzim apa? Enzim yang buat deteksi IgM sama IgG yang si salmonellanya, dok. Enzim IgM sama IgG salmonella. Itu berarti itu apa? IgM sama IgE apa itu? Masuk apa? Termasuk ke serologi sih, dok. Iya, ke serologi kan, bukan ini kan, bukan masuk ke enzim kan. Apa nih kira-kira? Ada lagi nggak? Berarti kalau itu, ini kurang nih, apalagi ayo. Nanti saya tampilin kekurangan kalian. Planningnya apa? Tadi planningnya berarti darah rutin, ada kultur darah, pemeriksaan serologi, ada Widal, ada tadi kamu bilang ada Tubex, gitu, ada IgM, IgG, ada lagi nggak kira-kira? Ayo, yang belum disebutin. Ayo, gimana? Udah? Apa lagi? Masa gitu aja? Yang paling penting apa? Pasien ini ada loh
dia apa? Nah, ini yang chat saya nih. Iya, SGOT. Ada lagi selain SGOT apa? SGPT dong. SGPT. Kenapa kamu cek SGOT SGPT? Kenapa? Kenapa kamu mengecek SGOT SGPT itu apa sih sebenarnya? Nah, Pemeriksaan hepatitis ya. Misal hepatitis, fungsinya apa? Selain hepatitis apa fungsinya? Fungsi ALDA, fungsi hati. Benar, fungsi hati. Nah, di sini mengindikasikan kenapa sih kita perlu fungsi hati dan juga cek SGOT SGPT, tandanya ada apa? Di masalah ini ada apa? Masalah apa? Apakah demamnya? Iya, karena nyeri ulu hatinya. Apalagi pasien ini udah mual kan. Dan juga pasien ini ada juga riwayat apa deh jajan kan. Kita mau menegakkan ini pasien ini memang gangguan fungsi hati secara karena dia. Makanya belajar itu karena infeksi atau non infeksi seperti itu. Nah, kalau non infeksi berarti kan pasien itu kondisinya nggak demam dong. Dia cuma hanya nyeri kayak kamu kena gastritis. Kalau kamu kena nyeri lambung deh, perihnya sakit banget gitu ya, mual, mutah gitu kan ya. Nah, itu kita kan perlu nih, kenapa nih? Jangan-jangan fungsi hati saya nggak beres nih, seperti itu. Nah, tapi karena pasien ini ada demam, ada nyeri ulu hati dan mual, jadi perlu dilakukan pemeriksaan kan, kira-kira penyebabnya apa? Bisa karena penyakit ini, bisa penyakit ini yang bisa kita menyingkirkan diagnosis, oh ternyata bukan penyakit ini nih ternyata. Nah, seperti itu. Jadi itu gunanya fungsi hati, dia kamu tahu indikatornya masalahnya karena nyeri ulu hati dan juga ada mualnya pasien ini kan, sama pasien ini juga mengalami demam juga sama dari riwayat jajan di luar. Itu bisa kamu kaitkan pasien ini dengan pemeriksaan fungsi hati. Hasilnya ternyata pasien ini, aduh ini kok nggak bisa di close sih. Nah, ternyata di sini asesmennya tadi yang kamu sebutkan tadi, demam, et causa, suspek, demam tifoid dengan DD, ada demam dengue, ada DBD, ada tinggal di kos, ada riwayat sengaja makanan. Iya, tadi kamu kurang tadi itu. Asesmen itu deh. Asesmen itu adalah demamnya itu karena apa. Jadi kalau kamu nanti kalau SOKA, asesmennya apa gitu kan. Jadi demam dok, demam 5 hari. Terus kamu ngeyel, masalahnya ini dok, lidah kotor, ada mual, itu bukan asesmen. Asesmen itu adalah menilai secara kira-kira ini masalah yang penting dari apa. Asesmen itu kan keluhan utamanya, keluhan utama yang paling penting yang menonjol pada si pasien tersebut. Jadi ya demam, kamu bisa ngomong, dok asesmennya ini demam. Kalau bisa kamu sebutkan observasi febris dok. Tahu kan observasi febris? Tahu nggak observasi febris? Tahu kan? Observasi demamnya kan? Ya kan, jadi demamnya et causa apa? Suspek, kamu sebutkan tadi demam tifoid itu apa lagi? Suspeknya DD apa lagi? Demam dengue, demam DBD. Nah itu. Nah terus ini berkaitan dengan apa? Tinggal di kos kan tadi sama riwayat sering jajan makanan tadi itu yang membuat masalah. Jadi yang paling penting kira-kira, nah dari sini kamu menegakkan apa nih? Lebih yang mana nih? Lebih tetap ke demam tifoid, apa demam dengue, atau masalah tadi ada malaria dan lainnya itu tetap demam dengue atau apa demam tifoid? Apakah sama? Tifoid semuanya? Tifoid. Dewa bagus sama tifoid atau enggak? Tifoid. Tifoid. Ya. Oke, kita lanjut sekarang. Ini kok lama sih. Nah, oke ini ya. Jadi ini untuk apa diagnostiknya, hasilnya seperti ini. Ada darah rutin, ya. Tadi kamu bilang ya planning diagnostiknya. Apalagi? Kimia darah, ya. Kimia darah apa? Tadi kimia darah itu yang kamu tahu? Sebutin tadi. Hah? SGOT, SGPT. Iya, SGOT, SGPT. Lanjut. Kalau setiap saya nggak klik chat, pasti ini nggak berfungsi ya. Bentar dulu.
Bentar ya, kok gini terus sih. Saya stop share dulu deh. Saya stop share dulu ya. Nah, oke. Pembahasan serologi. Tadi pembahasan serologinya apa tadi? Pembahasan serologinya tadi ada Widal dan juga ada Tubex ya. Nah, sebenarnya IgM, IgG itu masuk ke mana, Dek? IgM mana? Tubex atau Widal? Tubex, Dok. Tubex ya. Dia meneliti IgM yang mana? IgM apa? IgM salmonellanya, Dok. Ya, salmonellanya. Terus kalau yang Widal berarti kita apa? Menilai apa? Titernya ya, Dok. Titernya. Terus pakai antigen apa dia? O dan H, Dok. Hah? O dan H. Bukan. Antigennya apa? Jadi antigennya apa? Ambil dari mana dia? O sama O IgM Salmonella typhi Widal itu ya, cuma dia pakai titer ya, seperti itu. Kita lanjut sekarang kultur darah ya. Kultur darah, pengambilan sisa darah, yaitu pada darah pasien di pengambilannya itu apa namanya, pasien tidak boleh menggunakan dulu antibiotik ya gitu ya. Jadi harus diambil sebelum penggunaan antibiotik. Jadi baru langsung diambil kultur darahnya. Nah, kira-kira untuk planning terapinya kamu mau ngasih apa nih? Kita lanjut. Kira-kira mau apa planning terapinya? Kamu tetap demam tifoid nih? Tetap tifoid apa enggak nih? Iya, Dok. Tetap tifoid ya. Ya. Kira-kira diagnosis ternyata pasien ini ternyata kamu tifoid. Terus kira-kira di poli umum atau di IGD kamu mau ngasih apa kira-kira? Planningnya apa untuk terapi tersebut? Antibiotik, Dok. Antibiotik. Kenapa kasih antibiotik? Karena terinfeksi bakteri, Dok. Infeksi bakteri. Terus ada lagi nggak selain antibiotik? Antipiretik, Dok. Antipiretik. Seperti apa? Seperti paracetamol ya, Dok, untuk antipiretiknya. Oh, terus ada lagi nggak selain itu? Berarti farmakoterapi ya nih ya? Tirabarin ya, Dok. Tirabarin itu masuk ke mana? Farmakologi apa non farmakologi? Kita farmakologi dulu deh. Farmakoterapi dulu. Dok dikasih antiemetik, Dok. Antiemetik. Seperti apa, Nak? Mau antiemetik apa? Domperidon, Dok. Domperidon. Terus ada lagi? Golongan quinolon, Dok. Quinolon. Itu quinolon tuh masuk ke mana? Quinolon apa, Nak? Quinolon. Quinolon itu antiemitik atau antipyretik atau analgetik atau antibiotik. Antibiotik, Dok. Antibiotik. Nah, itu kan golongan quinolon. Contohnya apa antibiotiknya? Contoh obatnya apa? Levofloxacin, ciprofloxacin, Dok. Ya, pintar. Terus setelah itu dia ada antibiotik, antipyretik, antiemitik. Ada lagi nggak selain itu? Ada lagi nggak? Gimana? Ada lagi nggak kira-kira? Ada keluhan pasiennya nggak selain itu? Ada mual, ada lagi apa lagi tadi pasiennya? Kalau nyeri ulu hati dikasih apa, Nak? Kalau apa namanya ulu hatinya sakit dikasih apa? Sylvia, ada yang tahu? Hanifah? Apa dikasihnya? Yuk, dikasihnya apa? Udah diajarin belum farmakoterapi? Kalau dia kasih sakit perutnya, ulu hatinya sakit, dikasihnya apa? Ada yang tahu? Haikal, ada yang tahu Haikal? Ini chat dulu nih, untuk yang golongan kasih omeprazol, Dok. Omeprazol itu masuk ke mana? Tadi siapa? Golongan apa? Omeprazol kan obatnya. Itunya golongan apa dia? Omeprazol. Antasida bukan, Dok? Bukan antasida. Apa?
Izin dok, PPI dok. PPI apa? Proton pump inhibitor. Ya, proton pump inhibitor. Jadi itu ya untuk obat, untuk mungkin alasannya karena apa kamu kasih PPI? Dikasihnya apa? Alasannya apa? Bisa jadi karena dia sakit mah dok. Iya, dia sakit mah ya, seperti itu. Baik, kita lanjut berarti ya, tadi sudah. Nah, sekarang untuk non farmakologinya pasien suruh ngapain nih? Bed rest, dok. Bed rest. Terus apa lagi selain bed rest? Apalagi? Jangan jajan sembarangan, dok. Jangan makan jajan. Terus apa lagi? Kalau apa lagi, Dek? Banyak minum air, dok. Apa nak? Pelan-pelan nak, pelan-pelan apa? Mungkin makan makanan yang lunak dulu kayak bubur gitu. Bubur. Terus apa lagi? Menjaga kecukupan air ya dok, jangan dehidrasi. Ya, ada lagi nggak? Kalau pasiennya nggak bisa ditolong sama kita sebagai dokter umum, kamu mau ngapain? Rujuk, dok. Rujuk, dok. Apa? Rujuk, dok. Rujuk. Iya, itulah apa yang terakhir ya. Kalau memang udah nggak bisa kamu tertolong dengan baik. Oke, nah inilah yang yang perlu dinikah. Ini kenapa sih ini? Karena ya saya lihat chat pasti nggak bisa dipindah, tidak makan pedas, asupan cair. Ya udah saya stop share dulu deh, saya bolak-balik dulu nih ininya nih. Ini tas saya. Ya. Ya, kita balik. Nah, ya, ini hasilnya dari kalian. Tuh, yang kalian sebutin tadi itu. Ini ternyata antiperitik, antiemitik, obat lambung, antibiotik sebutin nggak? Kenapa? Nggak disebutin kenapa? Ayo, kenapa nggak disebutin? Udah dok tadi, dok. Hah? Kenapa antibiotik nggak disebutin? Di sini kan ininya nih, yang tertera nih, farmakoterapinya yang diberikan. Dan antibiotik kan kamu bilang, dok kasih quinolone dok, gitu kan ya. Ternyata nggak disebutin nih. Kenapa? Kenapa nggak disebutin? Nggak pakai antibiotik? Kenapa, Dek? Ayo, kenapa nggak disebutin? Kenapa sini planning terapinya kok nggak sebutin? Kenapa nggak sebut antibiotik ya? Tadi saya ngomongin quinolone, ya, cipro, gitu. Kenapa nggak disebutin? Ada yang jawab nggak? Cara logika aja. Apa? Izin dok. Ini dok, karena di skenario belum ada hasil dari pemeriksaan penunjangnya dok. Jadi kayak belum tahu ini disebabkan oleh bakteri atau oleh jamur. Iya, bener. Terus siapa yang ngomong tadi tuh? Dava apa siapa? Fatir dok. Oh, Fatir. Iya, Fatir. Bener. Jadi, pasien ini tuh belum disebutin. Belum ada, nak. Jadi, kamu tuh belum ada lembaran. Kamu dengan PD-nya, saya langsung aja quinolone. Nah, kamu tiba-tiba pasien kamu, orang hasil labnya aja belum ada, lembarannya belum ada, tiba-tiba kamu dengan PD-nya kasih quinolone, kasih antibiotik. Makanya jangan, tetap planning itu. Jadi, kamu planning tuh masih ada. Oh ya, saya mau ngasih antiperitik, emitik, obat ini, obat lambung gitu. Nggak apa-apa. Tapi kan kalau antibiotik itu kan, ya kan udah belajar antibiotik. Udah belum belajar antibiotik? Belum ya? Antibiotik kan udah kan, udah belajar. Antibiotik itu nggak boleh langsung kamu semua obat kamu, semua pasien penyakit kamu jejelin antibiotik tuh nggak boleh. Ya resisten semualah, kebal semuanya lah. Kamu gimana? Kalau kayak gitu berarti nunggu dulu hasilnya. Hasil dari apa? Dari mikrobiologinya, dari hasil laboratoriumnya, indikator laboratorium dulu ya. Kalau mikro kan lama tuh, hari kelima kamu nanamin kultur lama banget. Lihat dulu indikator labnya. Labnya tuh gimana? Apakah leukositnya tinggi? Kalau leukositnya rendah, itu kan perlu. Terus yang kedua, hasil serologi gimana? IgM-nya. Kalau IgM-nya dia misalkan kamu bilang tubek yang negatif, ya nggak perlu kasih antibiotik kan. Mungkin dia kasih cuma hanya viral aja gitu, nggak perlu kasih antibiotik. Nah, hal-hal seperti itu pemikiran kalian harus diperjelas. Oh, ternyata gitu ya. Saya harus lihat hasil lab-nya dulu ya. Iya, nunggu hasil laboratoriumnya dulu baru diberikan treatment-nya. Seperti itu. Tadi sudah jelas ya, obat PPI sama ARH. ARH tahu apa ARH? Ada yang tahu singkatannya apa ARH2? Ayo, ARH2 apa? Ayo, ARH2 apa? Ada yang tahu? Jawab, dok.
Ya, silakan Fatir ya. Siapa? Habib dok. Adib, Adib. Arahidonat. Arahidonat. Salah. Salah. Antagonis Apa? reseptor H2, dok. Apa? Antagonis. Antagonis. Antagonis reseptor. Antagonis reseptor. A2 dok. A2. Hanya tuh apa hanya? Hanya apa? Bener, antagonis reseptor. Histamin, dok. Histamin, ya Allah. Arahidonat. Siapa arahidonat? Bukan. Ya. Ya, berarti itu contohnya apa? Itu golongan ARH, tahu ya, antagonis reseptor histamin H2 ya. Contoh obatnya apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, contohnya obat apa? Sekarang belajar nih kamu. Jadi kamu kalau tanyain pas ini ngerti apa? Contohnya apa? Contohnya? Simetidin ya, dok. Semetidin, boleh. Ada lagi nggak semetidin? Selain itu obatnya sering dipakai tuh orang. Ranitidin dok. Ranitidin ya, jadi itu ranitidin termasuk obat golongan dari ARH2 ya, yang dimana fungsinya apa? Udah tahu kan? Sekresi asam lambung tuh. Oke, kita lanjut. Sekarang berarti untuk apa namanya planning tadi sudah ada ininya ya, terapinya ya. Sekarang planning untuk diagnostiknya, ternyata hasilnya ini, jeng jeng jeng. Nih, HB-nya seperti ini. 14,2, HT-nya 33, leukositnya 3000, trombosa 50. Dikasih antibiotik kan nih? Ini lebih ke arah mana? Indikator lab-nya gimana kalau ini? Ayo. Saya nggak mau lagi tampilin lah. Pelan-pelan. Ini kira-kira gimana? Leukositnya menurun, dok. Leukosit menurun menandakan apa? Leukopenia dokter. Leukopeni. Kalau leukopeni, pasiennya kenapa? Mengarah mana leukopeni? Terkena bakteri dokter. Virus bisa nggak? Boleh dokter. Trombositnya 150 gimana? Rendah apa tinggi atau normal? Normal yang rendah, dok. Normal rendah. Maksudnya emang ada normal, dok. Maksudnya masih di batas normal, dok. Normal. Kamu kalau ujian, dok jangan normal rendah. Ketawain kamu normal dok. Indikat apa namanya? Batas normalnya masih bagus dok, 150 sampai 300 ini kan per milimeter per kubik kan, seperti itu. Nah, seperti itu. Siapa lagi? HB-nya bagus nggak ini pasien ini? 14,2. Ada anemia nggak pasiennya? Tidak, dok. Nggak ada. Hematokritnya? Normal dokter. Normal. Oke, kita lanjut sekarang. Ternyata hasilnya adalah kultur darahnya, bakterinya Salmonella typhi, ya kan? Yang kedua, Tubexia positif 6 dan SKP-nya 52 sama 30. Berarti serologinya kalau Tubex positif 6 termasuk normal atau tinggi atau bagaimana? Tinggi dokter. Tinggi. Terus kalau kimia darahnya, SKP-nya itu di mana? Normal atau tinggi atau bagian ini? Namanya rendah? Izin dok, tinggi dok. Ya, tinggi ya. Berarti bagaimana untuk diagnosa kerjanya? Berarti kamu langsung WD dong nih. WD-nya apa? Jadinya tetap apa? Mau tadi malaria atau mau tifoid atau mau demam berdarah, DBD? Tifoid dong. Tifoid dokter. Tifoid dok. Tifoid. Oke, saya lihat ya, benar apa tidak? Tifoid, benar ya. Jadi itu ini. Nah, sekarang untuk planningnya, kira-kira kalau tifoid perlu nggak antibiotik? Antibiotik itu antibiotik sih perlu dok, cuma kalau misalkan pakai antibiotik itu biasanya tuh masalahnya tuh kadang-kadang pasiennya itu bisa jadi resisten terhadap antibiotik itu dok. Jadi kalau bisa antibiotik itu nggak usah pakai kalau bisa. Kata siapa? Itu siapa tadi? Yang siapa nih? Siapa dek? Tadi yang membicara. Tadi saya nggak lihat. Siapa nak? Marifa dok.
Marifa. Ya, Marifa, nih ya. Ini kan room 3 ya, saya perjelas lagi ya. Jadi, pemakaian antibiotik itu sesuai dengan indikasi. Ya, kamu jangan ini ya. Jadi benar nih, jangan kebolak-balik ya. Sesuai dengan indikasi. Jika sudah ditegakkan dengan hasil kulturnya sudah ada Salmonella typhi, berarti di dalam darahnya si pasien itu sudah terkandung bakteri Salmonella typhi. Salmonella typhi tahu, dan lagi bentuknya sudah tahu kan, morfologinya di mana Salmonella typhi? Bentuk morfologi bakteri cara mikroskopik apa bentuknya? Batang gram negatif, Dok. Batang gram negatif ya, di tubuh pasien sudah ada terkena nih. Nah, oleh karena itu, karena dia penyebabnya adalah karena demam tifoid et causanya bakteri Salmonella typhi, berarti harus kalau ada bakteri berarti pemberiannya harus diberikan antibiotik karena sudah ada indikasi dan sudah ada pemeriksaannya. Sudah pasti dia lebih ke arah leukositnya, apa leukositnya di sini kan kalau Salmonella typhi memang leukositnya memang sedikit agak turun kan 3.000 karena dia mengalami ada ada depresi tulang tulang belakangnya juga mengenai juga untuk tidak leukositosis, dia malah leukopeni untuk yang Salmonella typhi. Nah di sini Salmonella typhi sendiri itu harus diberikan antibiotik. Kenapa? Sesuai dengan indikasi pertama. Yang kedua, sesuai dengan hasil dari pemeriksaannya. Fisik, pemeriksaan penunjangnya sudah mendukung. Yang keempat, kalau tidak diberikan antibiotik, ya malahan dia nggak sembuh-sembuh deh, gitu kan? Nggak sembuh-sembuh akan memperberat kondisinya. Kondisi yang berat akan menimbulkan komplikasi yang begitu berat juga untuk demam tifoid. Oleh karena itu, untuk demam tifoid harus diberikan antibiotik. Antibiotik kan sudah dijelaskan tadi ya, ada beberapa antibiotik yang kamu bilang Gunolon lah, atau contoh Gunolon Cipro, seperti itu harus diberikan antibiotik. Tetapi kalau misalkan kamu hasil pemeriksaannya sendiri, misalkan belum ada pemeriksaan darah rutin, pasien demam 5 hari, belum ada darah rutin, belum ada kulturnya, belum ada serologinya, belum mendukung diagnosisnya, di pemeriksaan penunjang itu belum ada indikator-indikator pemeriksaan yang mau ke arah mana, ya kamu jangan diberikan antibiotik dulu. Kamu tegakkan diagnosisnya dulu. Dari mana? Dari anamnesis, pemeriksaan fisik. Paling penting adalah pemeriksaan penunjangnya. Kalau pemeriksaan penunjangnya tidak mengarah infeksi, kondisinya misalkan di sini adalah leukositnya misalkan 8.000, berarti kan dia normal gitu ya, berarti normal semua kondisinya. Ya sudah, misalkan tidak ada kultur darahnya negatif, tubeknya misalkan dia positif 2 gitu ya, SGT-nya turun, ya sudah, tidak perlu diberikan antibiotik. Tapi kalau indikatornya semuanya bagus, kalau dikasih antibiotik, indikatornya bagus kasih antibiotik, ya itu tambah dia mengakibatkan resistensi bakteri yang akan meresistensi dan kebal dalam tubuh kita, nggak akan respon. Oleh karena itu, kalau misalkan sudah ada indikator-indikator bersama-sama mendukung untuk diberikan antibiotik, silakan diberikan antibiotik, tetapi pemberian antibiotik itu harus dijelaskan oleh pasiennya sesuai dengan indikasi, dosisnya, cara pemberian harus benar dan harus habis. Jelas apa enggak? Jelas nggak? Nih, room 3. Jelas, dokter. Jelas ya? Iya, jadi itu harus sesuai dengan indikasi dosis pemberi harus habis. Kalau misalkan pasiennya itu sudah hari kedua, padahal obatnya itu resiprofloxacin 500 mg 2 kali 1 sesudah makan gitu ya. Hari kedua obatnya udah dia udah enakan dok, saya nggak mau lagi, udah disimpan aja untuk besoknya lagi, ya nggak boleh. Maksudnya kalau dia sakit diminum lagi dan udah nggak diminum lagi hari ke-3-4 nggak minum obat antibiotik, ya itu jadi resisten, jadi kebal gitu deh. Jadi tetap dikasih obat antibiotik karena dengan indikatornya sudah tahu kan hasil-hasilnya, tapi
terangkan ke pasien, Bu, obat antibiotik ini akan saya berikan, tapi obatnya Ibu ini harus habis dan sesuai dengan dosisnya dan cara pemberian harus tepat ya, Bu. Misalkan Ibu minum jam 8, besoknya malamnya jam 8 juga. Seperti itu. Dia harus lihat untuk time pemberiannya sama waktu pemberiannya tuh harus sesuaikan dan juga harus habis. Kalau antibiotik nggak boleh nggak habis. Jelas ya? Jelas nggak? Jelas, Dok. Ya, kita lanjut sekarang. Nah, udah ya, berarti ini planning terapinya. Nih yang kamu berikan tadi, Kak, ada klonvinikol, itu bisa diberikan tuh kalau ini untuk teman tifoid, asitromisin, ada cipro, ada levo, tadi ada beberapa tirabaring, bener ya. Jangan lupa kalau tifoid pasti ada dietnya, asupan makannya harus tinggi protein ya, nggak boleh ya nggak tinggi protein, harus tinggi protein untuk meningkatkan untuk daya tahan tubuhnya sendiri. Nah di sini kira-kira untuk komplikasinya apa sih yang paling berat? Ada yang tahu nggak? Kita yang sesi terakhir nih, komplikasinya apa? Perforasi usus. Perforasi usus. Selain perforasi usus apa? Usus apa, Dek? Yang paling sering? Usus kan ada berapa macam sih segmennya? Usus reopetal, Dok. Ya, terus apa lagi? Kalau jadi perforasi usus, akan berbahaya ke arah mana dia? Kalau perforasinya. Jadi apa? Kalau setelah perforasi kan pecah tuh. Terus di mana? Peritoneumnya gimana? Peritoneumnya gimana? Ada yang tahu nggak? Komplikasi di perforasi. Ada lagi selain perforasi ada lagi selain perforasi? Ada lagi? Gimana? Kok diam aja? Ayo komplikasinya apa? Hemoragi gastrointestinal. Ya, hemoragik bisa lah, hemoragik perdarahan pada gastrointestinal. Ada lagi nggak? Ada lagi? Sudah itu aja? Dok. Apa? Sepsis, Dok. Sepsis. Nah, yang kamu sebutkan tadi itu, nih hasilnya. Monitor demam kan, berarti planningnya. Terus apa lagi? Nih, sorry, ini kan berarti planning monitor demam, keluhan dan gejala klinis. Terus komplikasinya ini. Nih, karena dia sering beli makan di luar, akan timbulnya apa nih dia? Makanannya akan terkontaminasi pada bakteri kan. Terus tadi kamu curiga ke arah apa? Demam apa? Demam tifoid ya? Tifoid. Terus setelah tifoid jadinya apa dia? Perforasi pada ileum kan. Terus apa lagi? Demam tifoid akan mengakibatkan bakteremia. Perforasi akan menimbulkan peritonitis. Setelah peritonitis, kalau bakteremia sendiri bakteri dalam darah akan menimbulkan sepsis dan juga akan dua-duanya itu akan menimbulkan kematian. Tuh, untuk cause of disease-nya sendiri. Ya, sekarang siapa yang bisa menjelaskan tentang peta konsepnya? Ada yang mau menjelaskan peta konsepnya? Ayo. Siapa yang mau berani menjelaskan peta konsep dari masalah ini? Tadi yang masalah tadi, siapa yang mau menjelasin peta konsepnya? Secara garis besarnya aja deh, nggak usah ribet. Dari ulu hati, dari ini. Ayo, siapa yang mau menjelasin? Ayo. Siapa yang mau berani? Ayo, siapa yang mau berani? Secara garis besarnya aja, gimana ayo? Gunawan, bisa menjelaskan peta konsepnya? Ayo, siapa? Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, silakan. Dok, saya Fatir, izin di-update ya, Dok, yang saya mic-nya error. Oh iya, boleh. Izin, Dok, untuk
Atau konsepnya jadi yang laki-laki 23 tahun ini dia mengalami keluhan utama yaitu demam dengan suhu 38 Celcius. Lalu ditambah dengan keluhan nyeri ulu hati dan juga tidak bisa BAB sejak 3 hari yang lalu, disertai dengan mual muntah dan saat pemeriksaan fisik didapati lidah kotor, lemas, dan nafsu makan menurun. Untuk di riwayat sosialnya, beliau adalah anak kos dan sering jajan sembarangan. Lalu ditarik garis besar di mana demamnya ini dia memiliki ciri khas yaitu demam di malam hari, yaitu demam bifasik yang merupakan ciri khas dari penyakit demam tifoid. Lalu dilihat lagi juga dia nyeri ulu hati dan kemungkinan besar disebabkan oleh karena jajannya yang sembarangan itu, di mana jadinya untuk makanan itu sudah terkontaminasi dengan bakteri-bakteri yang ada, sehingga mengalami nyeri ulu hati dan nafsu makannya menjadi turun. Lalu dilakukanlah pemeriksaan penunjang yang didapati adanya bakteri Salmonella typhi yang merupakan bakteri penyebab dari demam tifoid, sehingga pasien ini ditata laksana yaitu farmakologi berupa antibiotik dari demam tifoidnya seperti ciprofloxacin. Lalu untuk mualnya diberikan domperidon, untuk nyeri perut ulu hatinya itu omeprazol, juga tidak lupa untuk di demamnya kita berikan paracetamol. Lalu untuk non farmakologinya kita anjurkan untuk melakukan tirah baring. Nanti kalau butuh untuk dari tempatnya bekerja atau kuliahannya, nanti kita berikan surat izin sakitnya sekitar 1 minggu, soalnya diperlukan untuk tirah baring full. Lalu juga untuk makan makanannya yang lembur-lembur seperti makan bubur, juga menghindari makanan-makanan pedas. Nah, sekian dok, terima kasih. Oke, dari Zaki ya, yang itu ya. Kira-kira tadi kalau peta konsep itu berarti menjelaskan tentang patomekanismenya ya. Kira-kira dari nggak apa-apa sih, nggak ada yang silakan siapa yang mau berani menjelaskan patomekanisme dari ke masalah ini secara panjang lebar, atau nggak apa-apa secara garis besarnya aja, nggak perlu. Siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani menjelaskan dari peta konsep ini, daftar masalah ini? Ayo, apa aja yang ini? Ayo. Winky mau menjelaskan? Winky, dok. Iya. Izin ya dok, boleh? Ya, boleh, nggak apa-apa. Ayo, silakan. Harus berani ya, dong. Ya, kan tadi dari keluhan utama demam itu pasien ini kan menelan makanan yang terkontaminasi dari bakteri. Nah, berarti nanti mikrobanya masuk ke dalam tubuhnya, terus nanti masuknya ke ususnya. Nah, lalu di dalam usus itu kan berarti sebagian difagosit. Nah, kemudian dia akan masuk ke sirkulasi darah. Ya. Nah, di sana tuh mengaktifkan makrofag juga, lalu mensekresi sitokain, berarti nanti ada peran pirogen endogen. Nah, ada juga peran dari prostaglandin. Berarti dia nanti menaikkan termoregulasi di hipotalamus, itu dari demamnya dok. Kan itu menjadi keluhan utamanya. Nah, nanti tuh tadi yang bakteri EMIA tadi terjadi dok. Baru terjadilah tadi gejala klinisnya baru datang seperti demam, tadi nyeri ulu hatinya, terus untuk konstipasinya itu salah satu dari yang tifoid memang bisa konstipasi, kalau enggak ini ya dok ya, BAB-nya bisa konstipasi dari tifoid gitu. Untuk mual muntahnya juga lidah kotor, itu kotetong itu khas di tifoid. Karena nafsu makan menurun, dia lemas. Lalu untuk jajannya nanti bisa diuraikan juga sih dok, itu menjadi penyebab utamanya dari bakterinya yang masuk ke dalam tubuhnya dok. Gitu dok. Berarti kalau ya dok kayak gitu dok. Ya, Winky, lumayan, bagus banget. Udah jelas ya. Dan kamu udah ngerti berarti patomekanisme dari masalah jajan, dari masalah demam, dari masalah keluhan-keluhan yang tambahnya lain sudah searah. Jadi kamu udah tahu nih bakteri ini masuk kemana ranahnya, terus kemana dia berkembang biak, dibawa kemana, berarti jelas. Ada lagi satu lagi, siapa nih? Ayo, saya tunjukin nanti peta konsepnya. Ayo, Rasda, Adila, atau yang laki nih? Saya tunjuk. Siapa yang berani? Gak usah takut. Aufa. Ayo, Aufa. Ayo, Aufa. Ayo, nak. Ntar lagi kita selesai.
Ayo Alfa. Iya dok. Silakan Alfa. Untuk menjelaskan dok, jadi salmonella TV masuk ke dalam tubuh melalui makanan terkontaminasi, terus jadi nanti sebagian kumannya musnahkan dalam lambung, terus sebagian tuh ada yang lolos masuk ke dalam usus, terus berkembang biak dok. Lalu nanti ada respon imunitas humoral mukosa, terus kuman nanti akan menembus sel epitel, terus nanti kuman hidup dan berkembang biak dalam makrofag, terus selanjutnya dibawa ke plak payer ileum, terus ke kelenjar getah bening dok. Terus nanti akan menyebar ke seluruh organ retikuloendotelial tubuh, terutama hati dan limpa. Terus kuman meninggalkan sel fagosit, kemudian berkembang biak di luar sel. Terus kuman dapat masuk ke kantung empedu dok, berkembang biak. Terus sama cairan empedu nanti disekresi secara intermiten ke dalam lumen usus. Terus nanti sebagian kuman dikeluarkan melalui feses dan sebagian lagi masuk ke dalam sirkulasi menembus usus dok. Mungkin itu aja ya dok. Terima kasih dok. Oke, itu ya berarti ya. Ya, sudah lumayan, tapi kita akan langsung aja saya tampilkan ke peta konsepnya. Ya. Tadi peta konsepnya. Nah, kita langsung ya ke peta konsepnya. Nih. Ya, ini hasilnya dari peta konsep kalian tadi ya. Jadi di sini ada beberapa, ada demam, keringat dingin, mual, muntah, nafsu makan menurun, lemah, tidak bisa BAB, nyeri ulu hati, jajan sembarangan. Jadi diawali dengan, kelihatan nggak? Nggak terlihat dok. Nggak terlihat dokter. Nggak terlihat ya? Oh, bentar, saya stop share dulu aja ya. Saya ganti yang Word aja bentuknya, bentar ya. Saya bentuk Word jadi lebih jelas ya. Saya kasih bentuk Word-nya. Nggak kelihatan ya, Nak ya? Bentuk Word. Bentuk Word. Nah, nih kelihatan nggak bentuk Word saya? Kelihatan nggak? Terlihat dok. Lihat ya, bentuk Word-nya ya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Terlihat dok. Ya, oke. Berarti di sini tadi usia laki-laki 23 tahun, tadi kan sudah di Witki juga ya, sudah menjelaskan juga. Tadi ada teman kamu juga ada yang menjelaskan, ada beberapa sudah yang baik. Jadi dari dasar dari sini dulu nih, jajan yang sembarangan. Ada risikonya masuknya salmonella tipi melalui makanan kan. Pasti kan salmonella tipi kan pasti dari faktor-faktor makanan, dari air, terus atau juga makan terkontaminasi gitu ya. Terus lalu kumannya itu atau bakterinya masuk ke asam lambung, ke usus, dia berkolonisasi, berfagosit di makrofag, lalu dibawa di plak pleri, terus dia mesentrika ke sirkulasi dalam darah. Nah, ini ada bakteriemia pertama, ada simptomatiknya, asimptomatik, pasti nggak ada gejalanya. Nah, ini sudah menyebar ke bisa ke dinding hati dan juga ke limfa. Nah, hati ini nanti akan berkembang biak sekresi empedu yang mengakibatkan pasiennya itu nggak bisa apa? Nggak bisa BAB. Karena apa? Karena dia sudah mengakibatkan plak plerinya itu mengalami hiperplasi dan juga nekrosis, mengakibatkan prestatik ususnya juga akan mengalami penurunan. Nah, di sini ada peningkatan juga asam lambung karena ada proses iritasi ya. Terus di sini dari sekresi sudah ke empedu ke usus ini karena fosfor ke feses dan juga ke sirkulasi, juga dia juga mengalami proses di mana terjadinya suatu sinyal di nervus vagusnya mengakibatkan apa ini? Rasa mual ya. Terus di sini juga
karena dia sudah di kuman sudah meninggalkan fagositosit, ada bakteriemia yang kedua udah masuk sirkulasi dalam darah, melepaskan mediator, sitokin-sitokinnya, terus juga bercampur dengan COX-2 juga mengakibatkan dia apa? Kenaikan dari termostatnya di hipotalamus menyebabkan demam. Nah ini keringat dingin ini sebenarnya ada hubungannya nggak sih dok? Itu sendiri dia. Jadi dia ada peningkatan dari saraf simpatisnya yang mengakibatkan epinefrinnya mengalami peningkatan dan juga ada peningkatan kelenjar dari keringatnya, produksi dari keringat juga akan meningkat. Dan di sini nafsu makan menurun karena hormon leptinnya sendiri. Kenapa sih hormon leptinnya ini? Karena proses dari respon dari tubuhnya. Tubuh apa? Dari proses inflamasinya. Inflamasi akan mengakibatkan hormon leptin juga menekan nafsu makan, asupan pada menurun, mengakibatkan berat badan juga mengalami penurunan dan juga lemas. Nah inilah jadi asesmennya sudah sampaikan tadi itu kan dengan observasi febris, dengan demam tifoid dan juga pasiennya juga sering ada faktor-faktor risiko jajan di tempat sembarangan seperti itu. Dan juga kalau untuk yang suka bepergian mungkin kan nggak terlalu spesifik ya, kalau bepergian itu mungkin lebih ke arah malaria, yang daerah endemiknya itu malaria seperti itu. Ya, jadi inilah mungkin dari peta konsep yang mungkin nanti bisa kalian buka-buka lagi. Jadi nggak boleh lupa pada waktu soka. Jadi oh ya seperti ini ya patomekanismenya. Tinggal kamu asah juga untuk dasar-dasar diagnosisnya seperti apa. Oke, ada pertanyaan? Kita ini ada yang kurang jelas? Sudah selesai ya, berarti ya untuk peta konsep clinical reasoning-nya. Ada pertanyaan nggak? Untuk clinical reasoning ini? Kira-kira room 3 ada pertanyaan? Apakah sudah ngantuk? Capek? Gimana, Nak? Sepertinya nggak ada ya, Dok. Udah nggak ada? Nggak ada ini? Nggak perlu ini tambahan? Nggak ada tambahan? Ya sudah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan clinical reasoning ini bisa bermanfaat untuk kalian juga lebih banyak mempelajari tentang masalah-masalah dasar-dasar diagnosisnya, bukan hanya demam tifoid aja, tapi penyakit-penyakit lain pun harus kalian tahu juga masalah clinical reasoning-nya, alasannya apa sih kita menegakkan seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya aja untuk paparannya. Mungkin nanti kan nggak tahu nih bisa balik lagi ke room ini atau mau bisa live juga nggak apa-apa. Kalau dari saya mungkin live aja ya karena sudah selesai juga. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa batul majelis, subhanakallahumma wa hamdika asyhadu ya. Ya, assalamualaikum. Izin live ya. Selamat belajar semuanya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih.